nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya akan membahas mengenai bab 10, yaitu aliran institusional. Pada tahun ke-20-an muncul pemikiran ekonomi lain disebut dengan aliran institusional. Aliran ini sama-sama menolak metode klasik, akan tetapi falsafah dan kesimpulan dari kedua aliran tersebut berbeda. Orang yang paling berpengaruh terhadap aliran ini adalah terusan Bunda Veblen. Veblen adalah anak dari seorang petani miskin yang melakukan imigrasi dari Norwegia ke Amerika. Dengan latar belakang serba kekurangan inilah yang menjadi pangkal tolak mengapa ia sering bersikap getir, skeptis. Banyak gelar yang diberikan kepada Veblen. Salah satunya adalah ikonoklas, yaitu orang yang suka menyerang dan ingin menjatuhkan ide atau gerakan institusi nasional yang diterima secara umum. Gelar radikal juga cocok dengan Veblen, sebab ia sering atau terus-menerus mempermasalahkan inti kebenaran dari tata susunan masyarakat. Salah satunya adalah salah kebenaran neoklasik tentang konsep utilitas marginal dan asumsi teori tingkah laku konsumsi rasional. Veblen pada intinya mengkritik teori-teori yang digunakan kaum klasik dan neoklasik, yang model-model teoritis dan matematis dinilai bias dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi. Pada pemikiran Veblen sangat berbeda dengan para pemikir ekonomi yang lain. Kevin Spencer, tokoh idolanya, bagi Veblen masyarakat adalah satu kompleksitas tempat setiap orang hidup. Masyarakat merupakan suatu fenomena evolusi. Segala sesuatu terus-menerus mengalami perubahan. Pola perilaku seseorang dalam masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial sekarang. Jika perilaku tersebut cocok dan diterima, perilaku tersebut diteruskan. Sebaliknya, jika suatu perilaku tersebut dianggap tidak cocok, diperlakukan akan disesuaikan dengan lingkungan, keadaan, dan lingkungan inilah yang disebut Veblen dengan institusi. Selanjutnya, semua yang terspeksi di dalam kesiapan ekonomi, baik dalam berproduksi maupun mengkonsumsi. B. Motivasi konsumen. Dalam Theory of the Leisure Class, Veblen menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumen masyarakat. Menurut Veblen, dulu perilaku orang terkait dengan masyarakat sekeliling yang diperhatikan masyarakat sekarang hanya uang. Jika harta telah terkumpul, maka orang mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Kemampuan bersenang-senang ini dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan derajat atau status seseorang. Makin mampu ia dalam bekerja, dalam pekerjaan yang produktif, makin tinggi derajatnya dalam masyarakat. Penyakit ini yang banyak dihadapi oleh kaum wanita. Penyakit suka pamer ini cepat berjangkit dalam masyarakat karena aktivitas leisure dijadikan sebagai indikasi kesuksesan seseorang. Orang kaya yang ingin dianggap hebat tidak pernah mengizinkan istri dan anak-anaknya mengerjakan pekerjaan rumah. Semua pekerjaan rumah diserahkan kepada pembantu. Dengan harta yang berlimpah, orang berlomba-lomba membeli barang yang digunakan untuk pamer. Kecenderungan kondisi konsumsi seperti ini disebut Veblen dengan istilah conspicuous consumption, yaitu konsumsi barang dan jasa yang bersifat ostentation atau pamer atau melagak. Veblen melakukan tentang perilaku konsumen bermewah-mewahan. Kaidah tidak diperoleh langsung dari konsumen barang itu sendiri, melainkan dari dampaknya terhadap orang lain. Bagi Veblen, gambaran tersebut terbalik dengan gambaran dari kaum klasik dan neoklasik. Kedua kaum itu mengatakan bahwa orang akan selalu memilih alternatif konsumsi terbaik untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Menurut Veblen, orang yang membeli suatu barang melebihi prosesi yang wajar jelas tidak rasional, namun lebih bersifat rasional. C. Perilaku pengusaha. Dalam bukunya The Theory of Business Enterprise, Veblen jauh menjelaskan kemiripan perilaku Amerika dengan perilaku konsumsi yang diceritakan di atas. Veblen dalam hal ini juga melihat bahwa perilaku para pengusaha Amerika pada mulanya banyak mengalami perubahan. Veblen melihat pada masa sekarang semakin banyak yang dijumpai jenis pengusaha pemangsa atau predator, yaitu pengusaha yang memperoleh keuntungan melalui berbagai cara tanpa memperdulikan nasib orang lain, termasuk konsumen yang membeli produknya. Veblen melihat dalam masyarakat juga tumbuh begitu cepat dan pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebut dengan abtense ownership, yaitu para pemula yang memiliki modal dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak dapat ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional cukup diserahkan kepada para profesional dan karyawan kepercayaannya.
Faber melihat bahwa para pengusaha hanya mementingkan laba tanpa memperhatikan cara ini biasanya melakukan kong-kali-kong dengan pengusaha. Dengan begitu mereka mendapatkan berbagai kemudahan dan hak istimewa untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Terdapat pengusaha abstensi ownership yang tidak segan mematikan usaha pengusaha sesungguhan yang memperoleh keuntungan dengan bekerja keras dengan cara melakukan akuisisi, yaitu membanting harga sehingga produk dari perusahaan pesaing tidak laku sehingga pesaing akan mati. Maka harga akan kembali naik dan memperoleh laba yang sangat besar. Selain itu, mereka juga sering mengurangi suplai barang sehingga barang yang melambung lagi, pengusaha menerima keuntungan melebihi kewajaran. Tidak mengherankan Faber menolak keras tesis kaum klasik yang mengarahkan bahwa usaha setiap orang yang mengejar kepentingan masing-masing pada akhirnya akan melahirkan suatu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan, tapi pada kenyataannya para pengusaha hanya mengejar kepentingan pribadi dan tidak segan-segan menghambat atau mematikan kepentingan orang lain. D. Tokoh institusional lainnya. Wesley Clark Mitchell, orang yang berjasa dalam mengembangkan metode kuantitatif dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Business, Sales, and Trade. Dengan menggunakan bermacam-macam data statistik, ia kemudian menjelaskan masalah fluktuasi ekonomi. Setelah Perang Dunia Kedua, Mitchell mengorganisasikan sebuah badan penelitian, yaitu National Bureau of Economic Research. Dan penelitian ini memungkinkan lebih dikembangkannya penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi, perubahan produktivitas, dan analisa harga. Carl Meider dari Swedia diulangkan sebagai pendukung aliran institusional. Sebagai penganjur institusional, ia percaya bahwa pemikiran institusional sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan di negara berkembang. Atas jasanya tersebut, ia bersama dengan F.A. Hayek, ia mendapatkan hadiah Nobel pada bidang ekonomi. Joseph S. Schumpeter. Oleh beberapa penulis, ia dimasukkan sebagai pendukung aliran institusional. Hal itu karena pendapatnya yang mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak pada domain ekonomi, melainkan berada di luarnya, yaitu lingkungan dan institusi masyarakat. Sumber kemakmuran terletak pada jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang mengarsiteki pembangunan. Schumpeter membedakan pengertian invensi dan inovasi. Invensi adalah hal penemuan teknik-teknik baru dan untuk produksi, sementara inovasi mempunyai makna lebih luas yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik berproduksi baru, tapi juga penemuan komoditi baru, jenis material baru untuk diproduksi, cara usaha baru, cara pemasaran baru. Oleh Schumpeter, inovasi dianggap sebagai suatu loncatan dalam fungsi produksi. Inovasi ditemukan oleh inovator, tapi entrepreneur lah yang mempraktikkan hasil temuan tersebut. Douglas North, ia menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi atas jasanya yang sangat besar dalam memperbarui riset dalam penelitian sejarah ekonomi dan metode kuantitatif yang selama ini kebanyakan pakar ekonomi menganggap bahwa hanya mekanisme pasarlah satu-satunya penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Agar reformasi berhasil, dibutuhkan dukungan seperangkat institusi yang mampu memberikan intensif yang tepat kepada setiap pelaku ekonomi. Sekian penjelasan saya mengenai bab 10, yaitu aliran institusional. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.